Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Rosida Putri dengan NIM 201111045. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang klasifikasi tanah. Diketahui suatu hasil tes Ayakan adalah sebagai berikut. Diketahuinya LL sama dengan 35%, PL-nya 26%. Yang diminta adalah gambar grafik hasil tes di atas pada kertas grafik yang tersedia. B. Tentukan harga CU dan CC. C. Klasifikasikan tanah tersebut dengan metode USCS dan ASTO. Dengan memasukkan data dari tabel, maka diperoleh grafik sebagai berikut. Sekarang kita akan menentukan harga CU dan CC. Diketahui D60 sama dengan 0,26, D30-nya 0,15, D10-nya 0,04. Untuk mencari CU, dapat menggunakan rumus D60 per D10 sama dengan 0,26 per 0,04 sama dengan 6,5. Lalu untuk mencari CC, bisa menggunakan rumus D30 pangkat 2 per D60 dikali D10 sama dengan 0,15 pangkat 2 per 0,26 dikali 0,04 sama dengan 0,0225 per 0,0104 sama dengan 2,16. Sekarang kita lanjut untuk mencari klasifikasi metode USCS. Yang pertama kita cari adalah yang lolos Ayakan 4 adalah 100%, yang lolos dari Ayakan 200 11%. Nah, yang antara Ayakan 4 sampai 200 itu 89%. Tadi kita sudah mencari CU dan CC. CU sama dengan 6,5 lebih besar daripada 6. CC-nya 2,16 lebih besar daripada 1. Nah, LL-nya 35%, PL-nya 26%, PI-nya 9%. Kita dapat mengetahui PI dari LL dikurangi PL. Bisa kita lihat di tabel. Untuk yang lolos Ayakan 200 kurang dari 50%. Terus kita lihat yang lolos Ayakan 4 itu lebih dari 50%, jadi kita pilih yang atas. Terus yang lolos Ayakan 200 11%, jadi masuk ke 5-12%. Nah, masuk ke 2 classification. Untuk mengetahui banyak silt atau clay, kita hitung dulu di fine granite soils. Untuk mencarinya, PI lebih besar dari 0,73 dalam kurung LL min 20%. Nah, terus kan PI-nya 9, lebih besar dari 0,73, LL-nya 35 dikurangi 20%. Jadi 9% lebih besar dari 10,95. Nah, itu masuknya ke no. Jadi, kita lihat LL-nya kan kurang dari 50% ya. Nah, kita pilih yang no. Terus yang PI lebih besar dari 0,73 itu masuknya no juga. Nah, terus diketahui ini masuknya ke simbol ML. Nama USCS-nya Land Silt. Nah, terus balik lagi ke atas. Jadi dari 2 classification itu masuk ke SW strip SM dengan nama well graded sand with silt. Sekarang kita mengklasifikasikan ke metode ASTO. Diketahui LL-nya 35%, PL-nya 26% dan PI-nya 9%. Yang lolos Ayakan nomor 10-nya 100%, lolos Ayakan nomor 40-nya 89%, lolos Ayakan nomor 200-nya 11%. Nah, dari tabel ini, karena yang lolos Ayakan 200-nya kurang dari 35%, kita ambil yang sebelah kiri. Kita lihat di tabel A1,
A1A. Untuk ayakan nomor 10 itu maksimalnya 50, untuk ayakan 40 30, dan untuk ayakan 215 sudah pasti tidak masuk ke data yang kita miliki. Begitu pula dengan yang A1B. Jadi bisa kita lihat ya, tanah kita bisa masuk antara A3 atau A2. Nah, sekarang kita lihat dulu LL sama PI-nya. LL yang kita miliki adalah 35%. Kalau misalnya ke A24 itu masih bisa masuk ya. Nah, yang ke A26 juga bisa masuk. Terus untuk itu kita lihat PI-nya. PI-nya kan 9. Nah, untuk yang A26 itu 11 minimal. Dan untuk A24 itu 10 maksimal. Jadi kita ketahui bahwa kelompok tanah kita adalah A24. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Dari percobaan analisa ayakan diperoleh hasil-hasil sebagai berikut. Nah, diketahui LL 24%, PL 18%. Yang dimintanya A. Gambar grafik hubungan antara persen butiran yang lolos dengan diameter butiran pada lembar terlampir. B. Klasifikasikan dengan metode ASTO. Sebelum ke grafik, kita harus menghitung dulu persentase berat tanah yang tertahan, persentase kumulatif tanah yang tertahan, dan persentase butiran yang lolos. Nah, ini adalah tabel setelah saya hitung. Dari data di sini, kita bisa membuat tabel. Jadi seperti ini. Langsung saja kita klasifikasikan kepada metode ASTO. Kita cari dulu yang lolos ayakan nomor 10, nomor 40, dan 200. Nah, sudah ada di tabel ini. Sudah saya cari. Untuk ayakan nomor 10 itu 50,59%, untuk ayakan nomor 40 24%, dan untuk yang lolos ayakan 200 adalah 7%. Diketahui LL-nya 24%, PL-nya 18%, dan PI-nya 6%. Dilihat dari data, untuk ayakan nomor 10, 40, dan 200 tidak akan mungkin masuk ke A1A. Nah, untuk A1B bisa kita lihat ayakan 40-nya maksimal 50, ayakan 200-nya maksimal 25, dan itu masih bisa masuk. Sekarang kita lihat LL dan PI-nya. PI-nya 6% dari data yang kita miliki, dan dari data di tabel maksimalnya 6, jadi bisa masuk. Jadi kelompok tanah ini adalah A1B.